Balai Pemerintahan Desa di Lampung, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, adalah unit pelaksanaan teknis yang melaksanakan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis yang terdiri dari 1. Bidang pemerintahan desa yang meliputi aparatur pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Kedua, pengelolaan keuangan dan aset desa. 3. Lembaga kemasyarakatan desa dan kerjasama desa. Balai Pemerintahan Desa di Lampung memiliki wilayah kerja meliputi seluruh Sumatera dengan total 10 provinsi Sumatera yang terdiri dari 120 kabupaten dan 23.045 desa. Untuk meningkatkan metode pelatihan dan bimbingan teknis melalui metode simulasi yang berhubungan dengan peran peserta pelatihan dan bimbingan teknis agar dapat diterapkan di desa. Secara khusus, Balai Pemerintahan Desa di Lampung, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, sebagai langkah awal telah mengembangkan metodologi pelatihan dan bimbingan teknis terbaru dalam bentuk penayangan video, tata cara penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, serta penayangan video tentang proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemudian, pengawasan kinerja kepala desa oleh BPD. Berkembangnya teknologi, maka merubah paradigma pelatihan dan bimbingan teknis pemerintahan desa yang dulu menggunakan tata cara, tatap muka murni, maka sekarang kedepannya dikombinasikan dengan penayangan video-video. Selanjutnya berikut ini akan kami tayangkan video tata cara penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, serta penayangan video tentang proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemudian penayangan video tentang pengawasan kinerja kepala desa oleh BPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabipun tabik kalipuro. Saya Effendi Arba'in, Camat Busanunya, Kabupaten Lampung Tengah. Kecamatan Busanunya ini terdiri daripada 7 kampung, yang salah satunya adalah Kampung Badar Agung. Kampung Badar Agung sendiri mempunyai beberapa kelebihan, terutama di bidang IT, inovasi-inovasi, serta badan usaha milik desa. Nah, salah satunya yaitu kita punya Smart Village. Di sini Kampung Badar Agung sudah mempunyai Smart Village, digitalisasi data-data kependudukan, pelayanan surat menyurat itu sudah dapat dilaksanakan secara elektronik. Artinya apa? Di sini termasuk dalam kegiatan-kegiatan penganggaran pun kita dapat melihat di website bandaragung.id. Artinya di sini keterbukaan, transparansi, dan akuntabel sudah berjalan di Kampung Badar Agung. Yang kedua, badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa ini Bandar Agung sendiri mempunyai e-Samdes, yaitu elektronik samsat desa. Di sini masyarakat sudah tidak perlu lagi untuk jauh-jauh ke samsat. Artinya di sini masyarakat bisa datang langsung ke Kampung Badar Agung untuk membayar pajak. Yang kedua, Bandar Agung juga mempunyai sebuah usaha milik kampung atau milik desa, yaitu penyewaan ruko, Punjasera, pusat jajanan serba ada, serta beberapa produk unggulan yaitu tepung kasapa, diulele, kerajinan talikur. Dan yang tidak kalah menarik lagi, Bandar Agung sendiri mempunyai kerjasama yaitu CSP dengan beberapa perusahaan, salah satunya dengan PT Cirijai, yaitu Margot. Alhamdulillah
dengan adanya inovasi Margot ini sudah dapat menarik banyak tenaga kerja, di mana pada saat pandemi COVID kemarin hampir rata-rata kita ketahui banyak yang di PHK-kan atau dihentikan. Alhamdulillah Bandara Agung sendiri bisa survive dengan adanya sebuah kerjasama di bidang pertanian, yaitu Margot. Lalu inovasi desa juga mempunyai sebuah inovasi di sini. Bandar Agung yang sebelumnya rawan banjir, alhamdulillah dapat membuat sebuah tanggul penangkis banjir menjadi sebuah kawasan wisata, yaitu agroforestry, yang dapat menjadi kawasan agrowisata khususnya untuk masyarakat sekitar. Kampung Bandar Agung sendiri alhamdulillah saat ini menjadi sebuah kampung yang memenangkan lomba kampung baik dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan alhamdulillah sekarang dalam menunggu daripada pengumuman setelah klarifikasi lapangan tingkat regional 1 Sumatera bagian 1 nasional. Visi kebersamaan dalam membangun demi Kampung Bandar Agung yang lebih maju. Terwujudnya masyarakat Kampung Bandar Agung yang lebih religius, sejahtera, rapi, dan indah melalui asal usul pembangunan yang berbasis keagamaan, budaya, hukum, berwawasan lingkungan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja aparatur dan pemerintah. Visi Desa Kampung Bandar Agung dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintahan desa dan lembaga pemasyarakatan desa, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas dan kualitas sarana prasarana sosial dasar, menciptakan suasana aman dan harmonis antara pemangku kepentingan di desa, yakni adalah pemerintah desa, BPK, LPMK, unsur masyarakat, dan sebagainya. Meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, seni budaya, kearifan lokal, membangun perekonomian yang kokoh, meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat melalui pembangunan desa dalam bingkai budaya atau kearifan lokal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini telah memberikan kita semua rezeki nikmat sehingga kita diberikan sempat untuk hadir di acara rapat konsul 1 Kampung Bandar Agung. Silakan untuk menyampaikan apa yang menjadi usulan atau aspirasinya pada siang hari. Program Posyandu Prima mungkin minta tambahan untuk PMT ya, pemakan tambahan untuk balita, ditambah sama buku KIA serta timbang berat badan. Mohon bantuan seperti tempat sampah untuk pilar yang kelima, yaitu memilah sampah organik dan non-organik. Dan saya mengusulkan untuk salah satu indikator yang paling sulit yang sekarang sedang kendala buat kami sebagai kader, yaitu tidak merokok. Apa yang menjadi usulan dari ibu-ibu semua, insya Allah akan
kami prioritaskan dan akan kami bawa ke musyawarah kampung. Ini mengusulkan yaitu perilaku hidup sehat. Di sini kami mengundang Bapak dan Ibu untuk berkumpul di sini di ruangan Common Center, yaitu untuk membahas masalah mengenai RPJM DES yang dimana telah disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung untuk melaksanakan visi dan misinya skala prioritas di dalam pembangunan jangka panjang. Dan di situ juga nanti disampaikan juga dari beberapa masyarakat bisa menyampaikan program-programnya dari tokoh masyarakatnya dan dari dusun juga ada mungkin, jadi saya bisa menyampaikan program-programnya. Usul Pak, ini dari program UMKM untuk peningkatan kesejahteraan. Rencana kita akan membuat pabrik kasava dan pengolahan bakso, di mana singkong yang ada di sekitar kita banyak, melimpah dengan harga yang murah. Kita membantu para petani untuk membantu mereka dalam penjualan. Jadi kami mengusulkan beberapa prioritas, yaitu salah satunya adalah permohonan untuk pabrik kasava yang alat-alatnya semuanya kami akan usulkan kepada Bapak. Itu yang pertama. Kemudian bakso Pak. Bakso ini kami akan membuat 2 bakso, yaitu bakso ikan dan bakso ayam. Kebetulan ikan yang kita ambil adalah ikan lele yang kita ambil dari sekitar masyarakat kita yang kita tampung untuk dijadikan bakso. Kemudian banyaknya ayam yang ada di sekitar kita yang dagingnya murah dan dia tetap bergizi, menjadi pengganti dari daging, sehingga kami akan mengajukan beberapa prioritas dalam pembuatan rumah produksi bakso. Jadi mohon Bapak untuk mempertimbangkan program kami dari KWT dan UMKM. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Mengusulkan satu program, yaitu pembuatan tanggul penagih, di mana di wilayah kami itu sering terjadi banjir. Kami Posyandu memerlukan dana untuk PMT dan fasilitas lainnya seperti meja, kursi, alat penimbangan, dan pengukuran atau antropometri. Jadi kami itu membutuhkan solusi, diberikan alat semacam smelter gitu. Ini mengusulkan kepada Pak Sekdes untuk pengembangan unit usaha Bumdes ke depan. Kami mengusulkan Pak untuk dibantu mesin giling pelet Pak. Saya ingin mengusulkan bahwa Kampung Batu Regung ini bisa menerapkan konsep smart village. Kita usulkan dari Bapak dan Ibu di dalam perencanaan nanti untuk kita diskusikan ke dalam P3MD, yaitu perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat desa atau P3MD. Jadi nanti kita diskusikan mana di dalam nanti situ kita skapirasikan terlebih dahulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usulan dari masing-masing anggota, jadi
kita skala teruskan untuk tahun ini dari tahun pertama sampai 6 tahun berikutnya, yaitu untuk skala prioritas yang pertama itu kita tentukan yaitu rumah asrama. Demikian hasil dari diskusi kami yang dihadiri oleh beberapa unsur, yaitu hasilnya demikian Pak. Atas kerjasamanya, insya Allah segera akan kita tindak lanjuti. Mohon kepada BPD untuk membahas dan menyepakati usulan tersebut. Saya sebagai kepala kampung dapat melaksanakan skala prioritas tersebut. Mohon kepada BPD untuk membahas dan menyepakati usulan tersebut. Saya sebagai kepala kampung dapat melaksanakan skala prioritas tersebut. Terima kasih atas penyampaian visi-misi RPJMDes, APBDes serta APBDes. Maka kami selaku BPD akan menanyakan kepada anggota BPD tentang penyampaian hal tersebut. Rekan sekalian, untuk tahun yang kedua, pematokan dan posyandu prima. Sepakat? Sepakat! Bapak Kepala Kampung, jadi kami BPD sudah sepakat menerima program ini. Ini saya serahkan kembali kepada Kepala Kampung untuk dilaksanakan. Siap, akan kami laksanakan. Bahwa bandara ini sudah menerima pembayaran pajak secara online. Agroforestry ini awalnya adalah pemanfaatan tanggul penangkis banjir karena warga dalam 1 tahunnya bisa 3-5 kali banjiran. Ini adalah demplot kebun P2L KWT Sekar Transat Bandar Agung. Jadi awal mula untuk proses budidaya maggot ini kita awali dengan produksi untuk pembibitan, yaitu dimulai dari bibit. Jadi yang kita produksi yaitu plat yang disebutnya prepupa, ini bentuknya.
panen tadi, untuk saat ini kapasitas kami per bulan itu sekitar 1,5 ton. Salah satu unit usaha BUMDes yaitu Pujasera. Pujasera adalah pusat jajan serba ada yang telah kita bangun sebanyak 30 unit los dan sekarang sudah mulai terpenuhi dengan pedagang kecil. Unit-unit los pedagang kecil ini kita sewakan kepada pedagang selama 20 tahun yaitu 16 juta. Sekarang pusat jajan serba ada ini sudah mulai terpenuhi dengan pedagang usaha kecil, dan alhamdulillah kami BUMDes ke depan tetap berinovasi supaya bangunan los unit usaha kecil ini bisa berjalan, yaitu tentunya kami akan berinovasi terus dengan cara yaitu dengan menambah wahana-wahana permainan di sini di Pujasera ini, tentunya untuk menarik para pembeli supaya nanti bisa masuk ke dalam pusat jajanan serbana ini. Demikian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.